Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita pada kesempatan kini ini kita masih bisa bertatap muka. Meskipun melalui online, kita masih bisa mendengarkan, menyimak kajian Tahsin Baitul Ilmi. Semoga kajian Tahsin Baitul Ilmi ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya, termasuk kita semuanya yang senantiasa memperjuangkan syariahnya dan kita mengajarkan sunnah-sunnah beliau hingga nanti yaumul kiamah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa kajian Tahsin Baitul Ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan melanjutkan yaitu pembahasan mengenai makharijul huruf di dalam kitab Tadribat, di mana kita sudah membahas kemarin yaitu al-halq, tenggorokan, ada hamzah dan ha, ha dan ain, kemudian kha dan ghain. Saya akan melanjutkan yaitu pembahasan di makharijul huruf, di huruf yang selanjutnya yaitu al-lisan. Apa itu hurufnya? Yang pertama, qaf. Qaf di sini yaitu makhrajnya pangkal lidah bagian dalam. Kalau kita lihat di sini, ya, qa,
Kemudian sifat dari qaf sendiri yaitu jahar. Sebagaimana kita pernah saya sudah sampaikan, jahar itu adalah tertahannya nafas. Tidak boleh ada nafas ketika mengeluarkan huruf qa. Kemudian syiddah yaitu tertahannya suara. Jadi sebelum ada qalqalah di sini ada syiddah, bak bak itu. Kemudian isti'la yaitu terangkatnya pangkal lidah. Ya, jadi qaf ini juga termasuk seperti huruf ghain dan dengan kha. Dia punya sifat isti'la karena isti'la ini adalah huruf yang tebal. Kemudian infitah, terpisahnya lidah bagian depan dari langit-langit atau mulut terbuka. O. Kemudian yaitu yang selanjutnya yaitu ismat atau berat diucapkan ketika kita mengucapkan huruf qa. Yang terakhir yaitu qalqalah atau suara tambahan memantul. Baqo. Ya. Jadi kalau seandainya disingkat ada JSIT2IQ. J-nya itu jahar, S-nya itu siddah, IT itu isti'la, 2I adalah infitah dan juga ismat, yang terakhir yaitu qalqalah. Ya. Kemudian saya akan membacakan melatih huruf qaf. Bisa dilihat saya ketika membacanya atau jenengan rasakan atau jenengan lihat di gambarnya ini mengucapkan huruf qa. Ingat, tidak boleh mencucu ketika huruf qaf. Bukan. Atau seperti yang kemarin, bukan. Jadi infitah ini atau mulutnya terbuka tapi ya. Baru ketika dhammah itu mencucu ya. Seperti itu. Jadi pangkal lidah bagian dalam. Ya. Nah, ini seperti ini. Bukan kong king kung. Jadi kalau sebenarnya kong itu menjadi di sini nanti. Ya. Itu miliknya kaf. Ya. Kemudian saya tasjidkan kong king kung. Jadi terasa isti'lanya, terasa tebalnya ketika mengucapkan huruf qaf. Ya, kemudian yang di bawah akan coba saya bacakan, nanti insya Allah jenengan bisa tirukan. Ya, jadi seperti itu ketika mengucapkan huruf qaf. Nah, saya akan seperti biasa di 6 ini seperti apa ketika membacanya. Kullu firqa. Ya, kullu firqa. Kalau seandainya ini ketika dimatikan, ya. Tapi berlaku, qalqalahnya masih tetap berlaku. Kullu firqa. Laka qusura. Jadi hati-hati, ini tebal semuanya. Qusura. Ya. Qusura. Hati-hati, roknya jangan mengikut mencucu. Ya. Laka qusura. Bukan laka kusuro. Nah, ini mencucu. Ini tidak boleh. Alam nakhluqkum. Nah, ini kalau di dalam tajwid itu idgham mutaqaribain, jadi kembalikan qaf dengan kaf, jadi berbeda. Alam nakhluqkum. Setelah tebal habis itu dengan tipis huruf kaf. Wa huwa khalaqakum. Ya, hampir kalau seandainya
Pendekatan qaf sama kaf ini cuma hanya maju sedikit ya kalau seandainya di pangkal bagian luar, kalau seandainya di huruf kaf. Wala taqa. Ya, wala taqa. Jadi kalau seandainya dimatikan seperti itu ya, jadi hamesnya itu kelihatan, rikhwanya juga kelihatan, mantulnya juga tetap wala taqa. Kemudian kita latih di yaitu di surat Al-Haqqah, Abasa dan Shad, As-Saffat. Wa innahu lahaqqul yaqin. Tsumma syaqaqal arda syaqqa. Kalau seandainya kita lihat, kalau jenengan lihat ketika bibirnya itu tidak ada gerakan mencucu ketika syaqaqa, syaqaqa dal arda syaqqa. Kalau seandainya ada gerakan seperti apa? Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Nah ini jadi infitanya tidak terpisahnya mulut atau lidah ini tidak kelihatan. Kemudian surat Shad, qala fal haqqu wal haqqa aqul kan kelihatan ku. Kemudian surat As-Saffat, haq fa haqqa alaina qawlu rabbina inna lazaiqun. Ya, saya ulang. Fa haqqa alaina qawlu rabbina inna lazaiqun. Ya, seperti itu kita mengucapkan huruf qaf ya. Jadi lebih kuat, lebih tebal ketika diucapkan, lebih tampak. Kemudian makhraj al-lisan yang selanjutnya yaitu huruf kaf. Nah, ini berbeda dengan huruf qaf. Pangkal lidah sedikit ke bawah, makhrajnya qaf. Ka. Ya, jadi pangkalnya sedikit di bawahnya, makhrajnya qaf. Jadi agak sedikit. Kalau tadi qaf itu di sini, ya ini agak sedikit di sini. Ka. Sifatnya yaitu HSI3. Kalau seandainya disingkat, H itu apa? Hams atau mengalirnya nafas. Bak. Kemudian syiddah, tertahannya suara ketika diucapkan. Bak sebelum ada hamas ya. Kan ada hamasnya jadi bak. Kemudian istifal ya. Kalau tadi qaf itu isti'la ya, tapi kalau kaf ini dia istifal ya. Jadi tipis ka. Kalau qa itu kan tebel, dia terangkatnya lidah. Kemudian infitah yaitu terpisahnya lidah bagian depan dari langit-langit seperti yang tadi, oke. Ka. Kemudian ismat itu sama seperti tadi, qaf itu juga tergolong berat diucapkan. Nah, kalau sendiri disingkat di sini HSI3. Ya, seperti biasa saya akan menyampaikan di pembahasan huruf kaf seperti apa mengucapkannya. Kaki kubak. Kalau ini kaki kukak. Kangking kungkak. Kaki kukak. Nah, kalau seandainya ketika tasjid ya syiddahnya lebih kuat, tidak di kak kikikuk, tidak, atau kikikukukak, atau seperti itu. Jadi lebih dikuatkan syiddahnya daripada hamsnya. Jadi hams itu ketika dimatikan saja ya, ketika mengucapkannya. Kak kang kiking kukungkak. Dengan bandingan ketika huruf qaf. Qaqiqu qaqa. Nah, kalau kaf kaki kukak.
Ko. Jadi gimana cara mentebalkan huruf qaf itu? Jadi istilahnya jadi dilakukan, yaitu perangkatnya lidah. Saya akan melanjutkan seperti apa membacanya di 6 huruf 6 kata ini. Ilaik khitamuhu misk. Khitamuhu misk. Ya, ada sinnya dan juga huruf kaf. Khitamuhu misk. Nah, akhrajatk. Nah, jadi ada ta, ada kaf. Akhrajatk. Akhrajatk. Al-mulk. Nah, ma salakakum mustakbirin. Nah, seperti itu ketika mengucapkan huruf kaf. Au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ini surat Abasa. Au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Nah, zalnya ini juga punya sifat ngalirnya jadi. Dzikra. As-safat ka'annahunna baydhum maknun. Kemudian as-safat lagi ayat 13. Wa idza dzukkiru, mohon maaf, wa idza dzukkiru la yadhkurun. Jadi kalau tasjid enggak usah zukki ya. Jadi seperti ada tawaludnya, nanti ada tawaludnya nanti. Wa idza dzukkiru la yadhkurun. Kemudian al-fajr. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Saya ulang. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Seperti itu mengucapkan huruf kaf. Ya, jadi ada perbedaan antara huruf qaf dengan kaf. Jadi kalau qaf itu dia lebih tebal, kalau kaf tipis karena dia tidak punya sifat isti'la. Nah, kalau huruf qaf dia punya isti'la. Kalau huruf kaf hanya cuma istifal, jadi dia tipis kakiku. Baik, saya kira dirasa cukup untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali masih tetap yaitu al-lisan atau huruf yang lidah ya. Insyaallah kita akan bertemu setelahnya yaitu huruf jim. Jim, shin dan ya di tengah lidah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.